Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat walafiat. Semoga kalian masih tetap berada di rumah, jaga kondisi kalian dan tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi ilmu pengetahuan alam dalam pelajaran IPA daring pertemuan ketiga ini. Sudah tidak terasa kita sudah menginjak pada materi pembahasan konversi. Nah, minggu kemarin kita telah membahas mengenai besaran pokok. Ya, kalian sudah mengetahui 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Bapak kira kalian sudah mengetahui dan beserta singkatan dan satuannya ya. Kalian sudah paham. Bapak harap kalian sudah hafal dari 7 besaran pokok ini. Jadi Bapak tidak akan membahas lagi. Nanti seterusnya kita membahas mengenai besaran turunan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung saja membahas pada mengenai pembahasan konversi. Karena di SMP itu membahasnya hanya 4 konversi ya. Jadi panjang, massa, waktu, dan suhu. Jadi untuk intensitas cahaya, kuat arus listrik itu nanti pas di kelas 3 ya. Jumlah zat itu nanti di SMA gitu. Jadi di kelas SMP itu, tingkatan SMP itu hanya membahas 4 aspek, yaitu 4 besaran pokok. Itu untuk konversi ya teman-teman, untuk konversi. Jadi panjang, massa, waktu, dan suhu. Nah yang pertama adalah mengenai konsep panjang. Panjang ini panjang ini merupakan bagian besaran pokok, dan konversi satuan panjang itu seperti 1 km sama dengan 1000 meter. Ya, kita bisa perhatikan di sini ya. 1 km sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 cm sama dengan 10 mm. 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, ya, begitu ya. Jadi kilometer ke meter. Jadi nanti di soal juga nanti pertanyaannya misalkan panjang lintasan mobil, misalkan ya, panjang lintasan mobil 1 km gitu. Telah diukur misalkan 5 km. Ubah ke dalam meter misalkan saya pertanyaannya. Jadi nanti kalian dikonversi. Nah, kita tahu itu 5 km. Kita mau ubah ke meter, jadi yaitu tinggal dikalikan saja dengan 1000. 5 dikali 1000, ya betul sekali, 5000 meter. Gampang sekali bukan? Ya, gitu. Memang ini konsep ini sudah diajarkan di pas waktu kalian SD gitu ya. Ini tingkatan SD, sangat mudah sekali ya, tingkatan SD. Panjang dan massa tentunya ya. Nah, itu di SD. Nah, di sini ada contoh soal 20 km sama dengan meter. 20 km sama dengan titik-titik meter. Jawabannya 20.000. Kenapa bisa 20.000? Karena dikalikan 1000. Betul sekali. Jadi 20 dikali 1000 sama dengan 20.000. Kenapa? Karena dikonversikan ke dalam meter. Baik sekali. Nah, sekarang sekarang gini. Ada contoh keduanya. 4 meter sama dengan titik-titik milimeter. Nah, kita ingin mengubah 4 meter ini kepada milimeter. Jawabannya 4000 milimeter. Kenapa bisa 4000 milimeter ya? Nah, karena kita 4 meter ini mau diubah ke dalam milimeter, milimeter. Nah, kita tahu di sini 1, jadi 4 dikali dikonversikan dulu sentimeter, udah ke sentimeter ke milimeter. Kita tahu kan dalam ini, jadi setelah meter itu meter, kemudian terus
turun ke bawah, yaitu menuju ke milimeter itu adalah melalui kaidah tangga. Jadi turun menjadi jadi meter ke milimeter itu berapa tangga? 3 ya, 3 gitu. Jadi kita tahu nih 1 cm aja udah 10 mm. Nah, ini 1 meter ke milimeter itu kita tahu itu 3 tangga ya, ada 3 tangga. Jadi maka yang dilalui itu adalah 3 tangga, yaitu 100 ditambah 10 itu bukan 110 ya, tapi nolnya nambah jadi 1000. Jadi kita tahu nih 1 meter itu ke milimeter itu adalah 1000 ya. Jadi otomatis dikalikan 1000. 4 meter ini dikalikan 1000 ya, baik sekali. Jadi 1000. Jadi 1000 di sini, nah tinggal dikalikan jadi gampang. 4 dikali 1000, 4000 mm. Nah, kemudian selanjutnya adalah 5 inci sama dengan 0,127 mm. Dari mana? Nah, kita tahu ini 1 incinya adalah 2,54 cm. Tapi di sini bukan cm, tapi di sini adalah meter. Yang dimintanya meter. Ya, kita tahu dulu nih, dihitung dulu ya. Caranya gampang, dihitung dulu nih. 5 inci itu berapa sentimeter? Nah, nanti dikalikan dulu. 5 dikali 2,54, nanti ada hasilnya. Nah, nanti di sana hasilnya cm, kemudian hasil cm ini diubah menjadi milimeter. Begitu ya. Nah, untuk ini ya, untuk selanjutnya mengenai massa. Untuk massa ini gampang ya, massa. Nanti ini kita bahas mengenai massa ini, konversi massa. Jadi sama, intinya sama dengan konversi panjang. Kalau konversi panjang tadi ya kaidah tangga tadi ya. Kalau Bapak suka mensingkat itu kucing dalam hitam, ya kucing dalam mobil, desi centil, modal mandir. Nah, disingkat seperti itu. Nah, baik, untuk lebih jelasnya silakan kalian rangkum mengenai konversi panjang bagaimana. Jadi untuk pertemuan kalian, Bapak harap silakan kalian catat yang ini ya. Pada pertemuan kali ini Bapak minta kalian pahami dulu panjang ini ya. Jadi untuk diperdalam ya. Jadi tugasnya kalian catat panjang, konversi, mengenai konversi panjang. Ditulis ini satuan panjang 1 km sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, ditulis ya yang ini. Kemudian berikut dengan contoh soalnya. Nah, kalau masa bagaimana? Masa nanti ya kita satu-satu aja. Kita yang penting kita satu langkah yang penting kita pasti. Jadi kalian paham. Jadi tugasnya silakan pertemuan kali ini silakan kalian catat yang ini saja. Kemudian tugas tambahannya silakan kalian cari di internet ya, di situs-situs silakan kalian cari mengenai pembahasan panjang ini. Jadi diperbanyak gitu. Contoh, cari contoh soalnya, jangan hanya ini saja. Jadi yang lain cari ya, minimal ya 3 lah gitu ya. Kemudian untuk kaidah tangganya juga kalian tulis ya, jangan lupa ya kaidah tangganya, karena Bapak di sini tidak menyediakan slide berupa kaidah tangga, yaitu yang sering Bapak singkat kucing dalam mobil, desi centil modar mandir. Nah, itu ya kalian pasti tahu lah di SD karena sudah disampaikan oleh guru-guru SD sebelumnya. Baik, demikian yang Bapak sampaikan. Semoga pada pertemuan kali ini kalian mendapatkan atau memperoleh ilmu ya mengenai besaran pokok, mengenai konversi besaran pokok yaitu panjang. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat ditangkap oleh kalian. Selebihnya Bapak mohon maaf apabila pembuatan video ini kurang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak pesan sekali lagi, tetap jaga kesehatan kalian, tetap dalam kondisi sehat, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan fisik seperti olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.